Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali masih terus bisa menjumpai Anda semua. Walaupun ini sekarang pasti banyak yang sudah mulai sibuk kalau enggak mudik ya mulai siap-siap macam-macam lah persiapan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Apapun aktivitas Anda, meskipun kita tahu sekarang arus mudik nggak so ramai sebelumnya gitu ya, kita nggak membaca ada kemacetan di tol gila-gilaan dan sebagainya, tapi bukan berarti itu mengurangi antusiasme kita semua untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Seperti biasa, kami ucapkan permohonan maaf lahir dan batin. Ini mendahului ya sebelum nanti ramenya, dan kami akan temani Anda dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami. Saya Hersu Benarif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Mas Elsu, sepertinya kita harus melanjutkan pembahasan tentang kasus penyiraman air Oh keras iya, yang menimpa ya, Wakil ya. Koordinator Kontras, Andri I- Yunus. Yes, dan yang sangat mengejutkan itu kemudian ternyata pelakunya adalah TNI, ya Mbak Agi ya. Walaupun sebenarnya kita sudah, Menurut TNI, ya ya, sudah ya, dan TNI sendiri sudah mengakui gitu bukan itu ya. Jadi betul. polisi hanya membeberkan data-data yang seperti ini, tapi yang kemudian yang lebih dulu menyampaikan pengumuman bahwa itu adalah prajuritnya itu adalah dari TNI ya, dari Puspom TNI. Dan sebenarnya sehari sebelumnya kita sudah menyimak itu pernyataan dari Kapuspen TNI yang menyatakan bahwa mereka sedang melakukan pendidikan internal apa karena opini sebenarnya gitu. Tapi ya, yang juga lebih memprihatinkan itu kan kemudian disebutkan mereka ini pelakunya adalah dari BAIS ya, Badan Ya, Intelijen Strategis TNI. Nah ini kan orang jadi bingung-bingung apa urusannya BAIS ngurusin yang seperti ini gitu. Tapi mungkin buat kalangan awam penjelasan yang disampaikan oleh Dan Puspom itu bukan apa-apa. mhm. Orang dan termasuk dunia internasional pasti akan melihatnya ya pokoknya intelijen strategis. Tapi sebenarnya yang disebutkan ini mereka ini eh, Denma. Denma itu maksudnya Detasmen Markas ya. Jadi bukan Mhm. bukan direct, dia sebenarnya bukan personil untuk intelijennya. Dia kalau Detasmen Markas ini kan dari berbagai kesatuan lain-lain yang bisa aja di Iya. DKU kan di situ, dan mereka tugasnya sebenarnya bukan tugas intelijen tapi supporting unit untuk direktorat-direktorat intelijennya. Tapi apapun orang Mhm. tahunya bahwa itu adalah BAIS gitu loh Mbak. Iya, iya, iya betul. Tapi yang berkembang sekarang ini, karena kemarin kan memang ada dua konferensi pers yang Yes. hampir bersamaan ya pada Hmm, siang hari. hmm. Dan ternyata pelaku itu berbeda ya inisialnya. Jadi Inisialnya ya. ya, inisialnya berbeda dan kemudian dari pihak kepolisian menyatakan empat orang pelaku bahkan bisa Oh, diduga lebih ya dari empat orang kemungkinan pelaku ya yang disampaikan dua orang pelaku, kemungkinan. yang ya Ya, kemungkinan yang dua orang pelaku, tapi katanya mungkin empat mungkin lebih kalau kata. mungkin lebih dari um, empat. Itu mm, dinyatakan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya. ya 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 ya. Dan kemudian mereka itu belum tertangkap. Yes, Jadi kalau oke. menurut kepolisian Mm, mereka itu belum ditangkap dan mm, dimungkinkan lebih dari empat dan mm, bahkan dari pihak kepolisian mengatakan kalau tapi ciri-cirinya mereka sudah kantongi mm, pengakuannya klaimnya demikian. mm, Dan kalau seandainya ada informasi dari masyarakat mengenai keberadaan mereka ini terutama dua orang yang jelas wajahnya sudah dipublikasikan nih seperti ini dan kemudian sudah menyebar ya di ranah publik mm, itu kalau ada masyarakat yang mengetahui maka diminta untuk menghubungi 110. Jadi mm, eh, polisi dalam hal ini mengatakan bahwa pelakunya ini kemungkinan memang tidak disebutkan secara jelas, tapi dari keseluruhan tidak disebutkan bahwa pelakunya adalah TNI ataukah pelakunya dari pihak mm, kepolisian. mm, Jadi bahkan ada yang banyak yang menduga ini adalah orang sipil begitu. mm, mm. Eh, tapi kita masih belum tahu karena pelakunya belum ketangkap. Cuma Iya. ciri-ciri Mm, untuk yang bernama BHC dan MAK atau MAK itu sudah diketahui ciri-cirinya dan kemudian sampai diketahui inisialnya itu artinya memang sudah orang ini sedang dalam pengejaran. mm, Nah, sementara kalau kita melihat dari TNI itu memang eh, inisialnya itu beda, beda sekali. mm, Nah, inilah yang sekarang menjadi sorotan dan juga menjadi bahan diskusi. Coba dari ya. TNI inisialnya disebutkan itu NDP, pangkatnya kapten. Kemudian SL pangkatnya Letu, inisial BHW pangkatnya Letu, dan yang terakhir inisial ES pangkatnya Serda. Mm, Nah, ini sampai kemudian juga banyak sekali yang berkomentar mengenai hal ini.
mengapa kok bisa berbeda. Nah, sementara dari DPR pun seperti Ketua Komisi 3 Habibur Rahman juga mengatakan bahwa ini harus ditelusuri begitu dan sampai ke atas ya Mas Hersu kalau itu sangat jelas semuanya meminta demikian siapa yang memerintahkan apa dan sebagainya. Kalau menurut versi TNI mereka ini adalah prajurit begitu ya dan Dari pasti dari ada yang dua dari memberikan TNI instruksi AU lah ya, dari dua dari TNI AU, dua dari TNI angkatan AL, laut. iya. Tapi saya Iya. tambahkan sedikit ya soal jumlah tersangka ini karena saya menyimak juga jumpa pers update dari YLBHI ya, ya Hmm, koalisi masyarakat sipil yang mereka juga betul. menunjukkan CCTV lagi, tapi bukan CCTV pelaku, tetapi sebelum peristiwa itu terjadi. Karena di situ terlihat ada gerakan, ada sejumlah mereka yang kemudian identik dengan yang para pelaku yang Hmm. tertangkap di CCTV pelaku sebagai eksekutor itu, katanya di situ ada 5 orang yang menyeberang dari Metropol. Kan kantor YLBH itu di seberangnya adalah Metropol ini apa ya, ikonik bioskop ikonik yang bangunan lama Iya, ya. zaman dulu Iya sekarang zaman dulu sudah ya. Nah, direnovasi lah nah, menjadi ya di tempat situ nongkrong katanya juga. Mhm. menyeberang ke sana dan itu katanya ada 5 orang di situ yang saya juga cukup Mhm. kaget waktu itu karena dia nyatakan bahwa salah satunya pelakunya berambut gondrong itu disebutkan Mhm. oleh Iya. polisi masyarakat sipil waktu itu ya. Mhm. Baru kemudian Mhm. muncul penjelasan seperti ini. Jadi ini yang saya kira bikin clear karena sudah jelas kadung terlanjur disebut bahwa itu adalah anggota BAIS, Badan Intelijen Strategis, dan kemudian Betul. kalau kemudian terjadi perbedaan-perbedaan kan ini mesti diklarifikasikan dan antara polisi dengan tentara kan sebenarnya tinggal saling kontak saja seperti itu ya. Jadi nggak perlu polisi nggak perlu minta lapor lagi dari masyarakat, langsung aja minta ke TNI coba yang 4 orang itu yang mana sama nggak dengan yang ada di CCTV ini kan gitu kan Mbak Agi ya. Ini Iya, bisa kan bisa ya. dibandingkan ya Iya, sebetulnya secara fisik karena gitu. nanti kalau berbeda banget ini bisa jadi masalah loh ya. Jadi saya kira TNI juga pasti nggak akan main-main juga. Mudah-mudahan, Ya. mudah-mudahan betul itu cuma Ya, justru itu persoalan. Mas Hersu. Pertanyaan besarnya, apakah ini ada permainan saat ini ya? Sementara kalau dari polisi mereka mengatakan mereka memiliki 86 CCTV begitu atau titik gitu ya, 86 titik yang berasal dari berbagai sumber nih. Sumbernya adalah CCTV dan ditegaskan oleh Direskrimum bahwa ini bukan AI begitu ya. Kan banyak sekali sebelumnya Iya beredar AI. sebelumnya ya betul Ya, betul. itu AI-nya banyak ada yang beda pula ya satu dengan yang lain. Dia mengatakan itu sama sekali bukan AI dan kemudian juga di-spill ya di situ pada keterangan pers tersebut dan itu berasal dari ETLE dari lalu lintas ya, kemudian dari CCTV Dinas Kominfo, dari CCTV Dinas Perhubungan serta CCTV milik warga dan juga perkantoran yang ada di sekitar. Bahkan dari puluhan kamera itu terdapat 2.610 rekaman video dengan total durasi mencapai 10.320 menit. Jadi Ya, tinggal Mbak dibagi Agi 60 ingat ya tuh aja perbincangan berapa kita. jam tuh. Ya, Mbak Agi kan ingat ya perbincangan sebelumnya. Saya bilang bahwa ini sebenarnya polisi kalau dengan Ya, modal begini itu bisa cepat nangkepnya gitu. iya, Tapi betul. karena ya Banyak bagi sekali bahkan warga yang ya, mengatakan demikian. iya dan akhirnya karena ya rupanya ya makanya saya pada waktu itu ketika ditanya oleh teman-teman kenapa kok nggak segera ditangkap ya saya bilang dealnya belum selesai ya karena menyangkut institusi lain gitu. Jadi sebenarnya polisi udah punya lama datanya udah punya lama ini Mbak Agi. Cuman karena ketika kemudian belum ada green light gitu baru kan mereka pasti juga tidak mau berbenturan dengan institusi lain. Tapi saya kira sebenarnya ini bagus karena kalau kemudian ini berkaitan dengan satu pelakunya TNI dan korbannya orang sipil atau bahkan mungkin ada juga sipil yang membantu. Kita kan nggak tahu ya biasanya seperti itu ada sipil Ya. yang membantu itu karena sekali lagi di LBHI menyebut ada yang berambut gondrong di situ gitu. Ini kan bisa koneksitas sebenarnya ke kanunya ke Iya, prosesnya ya betul. gabungan antara TNI sipil dan militer itu namanya nanti peradilannya peradilan koneksitas gitu bisa dilakukan seperti Mhm. itu Mbak Agi. Jadi penyelidikannya saya kira juga bisa saling bekerja sama karena menurut saya ini penting banget untuk segera dibuka secara transparan. Ini bukan lagi menjadi atensi kalau kasusnya kan atensi Kapolri, atensi khusus. Ini sudah jadi atensi PBB terutama Komisi HAM ya di Jenewa yang juga sudah sejak awal menyebut soal ini, memperingatkan itu dan jangan lupa Indonesia itu baru terpilih sebagai presiden apa istilah namanya presiden HAM ya di PBB ya istilahnya ya, atau apa namanya saya lupa. Ini kan betul-betul
sebuah prestasi yang harusnya ini bisa dikapitalisasi, jabatan Indonesia di situ, tiba-tiba yang terjadi malah di Indonesia. Nah, tinggal anggota PBB yang lain untuk, nah, lu beresin lu kan bosnya HAM, itu urusan di dalam negeri kan berat itu situasi kalau seperti itu Mbak Agi, apalagi kita Ya. sedang sensitif situasinya sekarang ini di dalam negeri. Iya, betul, Mas Hmm. Ersu. Tapi Hmm. sekarang yang sedang bergulir percakapan Hmm. itu adalah soal perbedaan data. Coba kita konsentrasi dulu, kita Oke. beri data-data tentang Hmm. perbedaan data ya. Hmm. Apa yang dikatakan oleh tim hukum dari Andri Yunus. Hmm. Jadi di sini misalnya saya bacakan dari ini dari mana? Dari tribunnews.com ya untuk Jakarta. Jadi Muhammad Fadil Al-Fatan ini koordinator dan dia juga direktur di LBH Jakarta. Hmm. Dan dia sekarang menjadi kuasa hukum dari Andri Yunus ya. Nah, dia menyebut bahwa pada hari Selasa itu TNI masih menyebut bahwa sedang dilakukan penyelidikan internal. Jadi baru dimulai penyelidikan internal di Itu dalam TNI Kapus Pen yang pada ngomong kan ya. iya, betul, hari Selasa malam. Dan menurut Fadil, kecepatan pengungkapan justru menimbulkan kecurigaan terutama terkait dasar penetapan dan penahanan keempat prajurit tersebut. Hmm. Dia mengatakan dan dia khawatir ini berpotensi mengaburkan fakta sebenarnya bahwa tidak menutup kemungkinan pelaku yang diamankan bukan pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Intinya itu sebetulnya yang Bukan dipertanyakan oleh pihak yang berbagai bertanggung pihak. jawab itu pelaku atau yang menyuruh. Baik pelaku maupun yang menyuruh untuk Ya. mengaburkan, Nah, untuk tadi kan mengaburkan ya link kan tersebut tadi ya. saya Kita sudah baca dulu menyampaikan Mas ya, Helsu. ya kan Ya, tadi saya sudah baru menyampaikan Bagi bahwa ya. udah dipublish oleh polisi. Jadi kalau kemudian nanti beda orangnya itu jadi soal serius itu kan Bu. Nah, itu yang Hmm. dipersoalkan. Bahkan ini dipersoalkan oleh tidak hanya satu orang saja. Hmm. Tidak hanya tim hukum. Jelas tim hukum mengatakan begitu. Baru kemarin malam melakukan itu, kata Fadil. Nah, kami cukup kaget dan sampai dengan saat ini kami juga masih mempertanyakan memang penyelidikan macam apa yang dilakukan. Maksudnya terlalu terlalu cepat. Dia mengatakan proses penyelidikan dan penyidikan saat ini masih tengah dilakukan Polda Metro Jaya. Selain itu seluruh bukti, seluruh pemeriksaan saksi juga sudah ditangani oleh kepolisian. Kalau menurut Polda ada 15 saksi ya. Pertanyaannya, berdasarkan apa penangkapan terhadap 4 orang tersebut? Kami khawatir 4 orang ini ternyata bukan pelaku yang sebenarnya. Ia menilai ada potensi kasus ini dipersempit menjadi persoalan individual. Persoalan yang spontan, bukan soal ancaman pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap pembela HAM, dalam hal ini Andre Yunus. Jadi ada apa ya? Ada ketidakpercayaan. Takutnya ini kemudian akan bergulir sebagai persoalan pribadi dan penganiayaan itu berlangsung spontan, bukan seperti yang direncanakan. Padahal kalau dari pihak kepolisian, mereka mengatakan ini orang yang profesional yang melakukan ini, orang yang terlatih begitu katanya. Dan kemudian jelas ini kejadian yang direncanakan karena berdasarkan urutan dari CCTV itu memang mereka misalnya berkumpul di depan Gambir ya, depan stasiun Gambir di Jalan Merdeka Timur. Nah, mereka berkumpul di situ dari sejak siang hari, mereka berputar-putar mengitari Monas dan tentu, tapi CCTV-nya tidak dipublikasikan. Itu mungkin yang disebut Mas Hersu, mungkin ada 5 orang yang ada di situ. Dan sesudah itu mereka membuntuti ke kantor Selios, ke kantor JLBHI, kemudian ketika mengisi bensin di pom bensin di daerah Cikini, dan sesudah itu dilakukan penyiraman dan sampai kemudian mereka kabur begitu ya. Mereka kan kaburnya ada yang ke arah Jakarta Selatan, ada yang juga ke arah Pasar Minggu, ada yang ke arah Kalibata, dan juga ke arah Bogor. Itu semuanya lengkap ya, walaupun tidak lengkap dalam konferensi pers tersebut diperlihatkan. Tapi yang jelas wajah pelaku itu memang tampak sangat-sangat jelas. Nah, satu lagi, misalnya kita melihat mantan Kepala Badan Intelijen Strategis nih, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Sulaiman Pontoh ini sering sekali tampil ya, dan dia juga memberikan Oh, kesaksian di ini sini bahwa mantan kepala BAIS kan ini Mbak ya? mantan Kepala BAIS, ya betul, makanya sering sekali diundang juga di televisi. Saya lihat apalagi untuk kasus ini, begitu dia ada terus. Nah, dia ini mengatakan bahwa Andre Yunus itu anak didik saya. Jadi rupanya Andre Yunus ini pada saat dulu baru masuk di Kontras begitu ya, eh, dia ikut mendidik lah. Sulaiman Ponto mengatakan si korban itu anak didik saya itu ketika beliau pertama masuk di Kontras. Saya yang didik ketika saya di BAIS waktu itu.
ketua kepala kontrasnya Pak Haris, dia mengatakan demikian. Haris Azhar Dia maksudnya ya. Haris Azhar maksudnya. Jadi sebenarnya hubungan Bais dengan kontras itu dekat sekali itu. Tapi kenapa terjadi seperti ini? Saya juga sangat heran. Maka saya mengecam keras. Dia terheran-herannya adalah di mana Denma yang disebut Mas Hirsu tadi Mm-mm. berisi prajurit yang diperbantukan bukan anggota tetap Bais. Jadi Nah mereka ini ya, bukan anggota tetap Bais. bukan Jadi siapa anggota yang bermain? ya, bukan Ya, dia anggota direktur. mengatakan Kan ada direktorat-direktorat kalau di BAIS itu kan ya. iya, karena kalau saya baca Denma itu lebih mengurusi masalah internal gitu ya untuk pelayanan di Iya. markas apa dan sebagainya. Dia mengatakan, Pak Sulaiman mengatakan, nah sehingga keterikatan dengan Bais itu masih sangat sedikit. Keterikatan emosional maksudnya ya. Nah, karena di Denma cuma saya tidak tahu ini perkiraan saya ya. Karena kebiasaan-kebiasaan kalau orang baru itu ada di Denma tidak masuk di direktorat. Jadi dia juga kalau misalnya dikatakan intel atau apa juga bukan. Siapa kalau operasi itu? Siapa yang mimpin operasinya? Siapa perintahnya? Siapa ke atas? Dan kan ada rantai komando, kata Pak Mm. Sulaiman. Nah, itu bisa dicari apakah dia ini sendiri, tapi ada ya kalanya di intelijen itu kan kompartementasi begitu anak buah salah. Oh ya, sudah itu urusannya dia, saya nggak suruh. Nah, itu biasanya begitu kan kata dia. Berangkat tugas dianggap mati, hilang tidak dicari, kalah dicaci maki, menang tidak dipuji. Ya itu nasibnya. Jadi kalau sekarang seperti ini ya memang harus dicari siapa yang memerintah apa dan sebagainya begitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga kecurigaan dari pakar psikologi forensik. Ini kita kumpulkan saja apa sih sebetulnya yang ada di balik ini ya. Reza Indragiri Amril, eh, dia mengatakan bahwa ini banyak sekali kejanggalan dalam hal ini, yaitu terlalu berantakan katanya. Mm. Jadi kalau kasus kriminal terencana itu dilakukan oleh anggota BAIS tidak akan seperti ini. Mm. Nah, menurut Reza, 4 anggota TNI yang diamankan terdiri dari level perwira dan juga itu tadi yang sudah kita sebutkan itu melakukan 3 kejanggalan, Mas Hersu, yaitu satu, 3 kejanggalan itu tidak memakai sarung tangan. Mm. Kemudian tidak memakai penutup muka atau masker Mm. dan meninggalkan barang bukti di tempat kejadian perkara. Mm. Dan mereka juga tidak Ini memperhitungkan bahwa maksudnya di anu ya, tempat gelas yang untuk menyiramnya itu ya, yang untuk dijatuhkan di menyiramnya sini. karena memang si pelakunya juga ternyata kena siraman itu Mm. sendiri sehingga kemudian di Jalan Pangeran Diponegoro tidak jauh dari situ dia berhenti dan kemudian mengganti bajunya Mm. dan artinya memang sudah siap-siap gitu. Polisi pun juga mengatakan begitu, mereka sudah bersiap-siap untuk berganti baju begitu, jadi sudah direncanakan betul. Nah, kalau menurut Reza Indragiri bisa lihat ini orang katanya dari Bais. Mm. Tapi betapa joroknya operasi mereka. Mm. Nggak pakai tutup muka, nggak pakai sarung tangan, barang bukti dilempar begitu saja. Jadi Reza menduga jangan-jangan operasi tersebut sengaja dibuat kotor agar mudah Mm. terungkap ke publik. Tujuannya Mm. bisa saja untuk menyudutkan satu lembaga tertentu. Nah, Pembusukan lah ini ya, kira-kira gitu ya. iya, Mm. dalam kriminologi kata Reza itu bisa disebut sebagai false flag operation atau operasi bendera palsu, Mm. yaitu tindakan rahasia yang seringkali berupa kekerasan atau tindakan yang mengganggu yang direkayasa oleh pemerintah, perusahaan atau kelompok untuk membuat seolah-olah pihak lain yang bertanggung jawab sehingga menyamarkan sumber yang sebenarnya gitu. Nah, ini bisa dirancang untuk memanipulasi opini publik, membenarkan sebuah perang begitu uh, uh, membenarkan sebuah alasan atau menjebak musuh begitu. Nah, menurut Reza ini menarik. Terkesan pelaku bisa cepat ditangkap. Itu sama dengan yang tadi dinyatakan oleh kuasa hukum dari Andri Yunus. Kok aneh, baru sorenya dikatakan bahwa akan ada penyelidikan internal, besoknya sudah konferensi pers dengan sangat runut. Nah, Reza mengatakan joroknya operasi teror terhadap Andri Yunus seperti mengesankan agar pelaku bisa segera ditangkap sehingga sesuai dengan tujuan adanya teror tersebut. Dan sejak awal saya katakan bahwa 2 orang ini menyerahkan diri saja. Itu eksplisit saya kemukakan bahwa 2 orang ini seperti menyerahkan diri saja. Eh, Terus kemudian dia mengatakan juga, kenapa? Karena kalian ini bekerjakan agar kalian itu ditangkap. Ini Ya, menarik juga ya, ya, teori ya. seperti ini. Mm. Jadi Operasi Merah adalah kelompok sempalan yang melakukan operasi di luar garis komando bahkan tanpa sepengetahuan struktur organisasi. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa peristiwa teror terhadap Andri Yunus adalah operasi merah di tubuh Bais TNI. Menurut dia Mm. seperti itu, Mas Ya, Hersu. ya, ya, ya. Ini ada berbagai Emang, berbagai emang kan teori. sebenarnya, tapi kan penting
jelaskan tadi bahwa mereka itu anggota Denma. Ya kalau dia itu untuk menjawab Ya. pertanyaan kenapa kok jorok banget gitu ya. Mereka anggota Denma Mhm. dan mereka ini memang bukan satuan intelijen. Itu clear ya saya kira dengan disebut Denma itu mereka bukan satuan intelijen. Tetapi Bukan. orang-orang Mhm. seperti era sekarang ini apa dia nggak paham? Kalau orang yang terencana dengan bagus, memang saya sepakat tadi ini apa sengaja gitu. Dia kan tahu harusnya ketika melakukan itu eksekusinya di daerah blind spot yang tidak ada CCTV-nya. Jadi harusnya dia Mhm. detail dong sampai dia melihat mengamati daerah-daerah sekitar itu mana yang punya ada CCTV ada tidak, mana yang blind spotnya dan sebagainya. Harusnya kan seperti itu. Kalau ini kan peristiwanya terekam jelas dari berbagai sudut kok ya Mbak Agia dari mana-mana semua Betul. dapat. Makanya saya Mhm. kalau saya optimis waktu itu cepat mesti malah cepat ketangkep karena dengan adanya CCTV itu gitu. Betul. Nah, sementara dari pihak YLBHI, kita Hmm. lihat ya, ini sepertinya konsisten pernyataan dari Muhammad Isnur ini. Hmm. Dia mengatakan bahwa Andri Yunis itu merupakan bagian dari Komite Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Agustus 2025, Mas Hersу. Nah, kalau itu yang tadi lain lagi nih ceritanya kan Lain gitu. lagi ceritanya. Mm-mm. Dan hasil temuannya itu menelusuri berbagai peristiwa kekerasan, ya. Mm-mm. Dan hasil temuannya itu memang ada keterlibatan atau orang entah baisnya atau kemudian memang orang-orang dari bais dalam peristiwa kerusuhan tersebut. Itu Mm-mm. sebagai hasil dari temuan Komite Pencari Fakta di mana Andri Yunus itu masuk ke dalamnya. Ini coba dia katakan ya. Karena temuan Andri ya, temuan Komite Pencari Fakta ini hubungannya dengan YLBHI dan Kontras ya. Dia sebagai ketua umum YLBHI. Karena di peristiwa Agustus, Komite Pencari Fakta juga menemukan dugaan kuat keterlibatan anggota BAIS dalam berbagai peristiwa di kerusuhan di Agustus, Mm-mm. kata Isnur. Kemudian keterkaitan ini perlu didalami lebih lanjut untuk mengungkap motif di balik penyiraman air keras yang menimpa Andre. Menurut dia, tidak menutup kemungkinan serangan tersebut berkaitan dengan aktivitas advokasi dan investigasi yang dilakukan korban. Ini sudah pernah dia nyatakan sebelumnya, ini diulangi lagi ya, mendesak agar pengusutan kasus ini dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar persoalan. Ya. Oke. Lalu coba kita lihat ya. Kita lihat kontras apa yang apa namanya apa yang mereka inginkan gitu Mas Hersu. Ini Kontras sendiri itu minta agar polisi melakukan verifikasi oleh lembaga independen seperti Komnas HAM dan pembentukan tim gabungan pencari fakta atau TGPF atas perbedaan data antara TNI dengan polisi ini. Karena kita tidak tahu mana yang harus diikuti dan mana yang benar gitu. Polisi sendiri sudah mengatakan bahwa ini berdasarkan eh, puluhan CCTV, puluhan titik dan kemudian ada sekian jam gitu yang harus mereka periksa, ada 10.000 jam apa dan sebagainya. Jadi mereka mengatakan bahwa itu adalah data faktual yang ada di lapangan yang tidak direkayasa. Ini menurut polisi gitu ya, pelakunya adalah itu. Sementara pelaku itu sendiri masih dikejar. Padahal menurut Bais, menurut Puspom TNI, pelakunya sudah ditangkap dan pelakunya adalah anggota TNI. Nah, itu tadi yang menjadi pertanyaan, apakah pelaku ini memang sengaja dikorbankan ataukah memang pelaku yang sebenarnya? Jadi pelaku yang apa ya, bukan pelaku yang sebenarnya untuk menutup jejak dari pelaku yang sebenarnya, begitu kurang lebih. Nah, Bet- jadi Kontras mendesak kepolisian segera memanggil dan melakukan pemeriksaan kepada Kepala Bais, Panglima TNI, dan Menteri Pertahanan untuk memastikan siapa saja yang turut bagian dalam penyertaan serta perbantuan penyerangan terhadap Andre. Makin Nah, serius, ini Versu. menarik tadi Anda menyatakan pernyataan dari Isnur soal bahwa Andre ini dia sedang melakukan tim pencari fakta untuk peristiwa Agustus kan. Tapi kan Betul. kemudian orang banyak mengkaitkannya soal ketika dia menggeruduk undang-undang apa pembahasan undang TNI di Hotel Fairmont itu kan juga Revisi, disebut ya, ya revisi betul. itu satu. Tapi kalau soal Bais pada bulan Agustus itu memang Mbak Agi coba buka-buka lagi deh. Pasti ada itu satu orang kapten waktu itu yang kalau nggak salah ya anggota Bais yang Yang ditangkap tertangkap polisi. ya. Ya Ya, pada waktu itu kan betul. penjelasan Bais bahwa anggota itu sedang melakukan pemantauan pemantauan Mhm. demokrat pemantauan unjuk rasa pemantauan. Nah ini mulai ada puzzle-puzzle yang udah mulai mesti disatukan lagi tuh Mbak Agi seperti itu dan harusnya polisi bisa dong seperti itu melakukan itu kalau ini semua dilakukan secara terbuka tapi harus ada semacam apa ya kesepakatan dulu antara Kapolri dengan Panglima TNI untuk ya hal semacam ini karena ini kan domainnya berbeda nantinya kalau pelakunya TNI itu Betul. memang harus melakukan penyelidikannya ada polisi polisi militer polisi polisi sipil nggak bisa masuk ke wilayah itu gitu.
Iya, iya, iya betul. Ini saya googling ya Mas Hersu, Mm, apa sih tupoksi dari Denma Bais TNI ya? Karena mm. tadi dari 4 orang itu kan dari Denma. Eh, dua orang itu dari Empatnya, atau empat, 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 empatnya, empatnya ya Denma ya, dari empat, Denma empatnya. ya, walaupun Tiga mereka perwira, berbeda matra ya. tiga perwira, satu bintara. Ya. Satu Bintara. Mm, Jadi Denma Bais TNI adalah singkatan dari Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia. Ini adalah unit kerja di bawah Bais TNI yang bertanggung jawab atas pelayanan markas. Nah, iya, iya Ya, memang. bertanggung jawab atas pelayanan markas, keamanan dan ketertiban personel di lingkungan Bais yang Iya. Bais sendiri kan bertugas menangani intelijen militer. Jadi fungsi utama dari Denma itu adalah melayani markas dan menjaga keamanan serta ketertiban internal. Mm, Jadi bukan yang operasi luar seperti iya. ini. Mm, mm, Ketertiban internal di lingkungan Badan Intelijen Strategis TNI. mm. Posisinya berada di bawah struktur Bais TNI yang merupakan organisasi khusus penanganan intelijen militer bla 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 seperti itu ya. Urusan rumah tangga lah ini ya, kira-kira Ya, gitulah ya. betul. Mm-mm. Mm, Urusan rumah tangga di dalamnya Bais gitu ya. Kalau mm, kalau teman-teman pernah masuk ke Bais kan memang mm, ini badan intelijen yang besar begitulah, mm, apa bangunannya juga luas seperti itu. Jadi ya perlu apa untuk pengorganisasian untuk urusan rumah tangga. Nah, sekarang kalau mereka sampai melakukan tugas intelijen seperti ini, apalagi tidak hanya tugas intelijen tapi juga membuat apa ya, membuat kerusakan seperti ini atas perintah siapa mm. begitu Mas Hersu. Ada juga yang mengatakan kalau sudah bisa menyatukan dua matra, yaitu Angkatan Udara dan juga Angkatan Laut. Nah, ini posisinya pasti tinggi nih. Ada yang menebak-nebak seperti itu. Setidaknya Hmm. posisinya jenderal mengatakan demikian. Sementara kalau menurut Sulaiman Pontoh dia juga mengatakan ini yang melakukan kan juga mereka ini prajurit begitu. Mereka pasti tidak melakukan tindakan ini sendiri. Jadi ada rantai komando ke atas. Iya. Begitu juga dugaan-dugaan dari pengamat yang lain gitu. Iya, ini saya kira mesti bikin clear karena sekali lagi satu dari sisi domestik ini menimbulkan ketidaktenangan, ketidakamanan. Kalau aparat yang harusnya melindungi rakyatnya kemudian berbuat semacam itu dan ini kan selama ini kan tentara itu relatif citranya dianggap lebih baik gitu ya Mbak Agi. Nah kalau kemudian tentara pun seperti ini kan orang jadi mulai makin khawatir dong, bagaimana nih tentara kita juga yang tadinya diharapkan menjadi pelindung rakyat jadi seperti ini, itu kan satu. Kedua dari sisi dunia internasional itu yang jauh serius karena sekali lagi Mbak Agi dunia internasional bahkan juga orang awam pun nggak peduli itu mau Denma mau apa gitu ya, pokoknya mereka itu Ya, anggota BAIS itu yang betul. Mhm. bahayanya kan di situ dan kita bisa membayangkan bagaimana nanti media-media internasional nulisnya kan itu santuan intelijen nih militer Indonesia gitu terlibat teror terhadap rakyatnya sendiri. Waduh, Ya, itu kayak kembali kita ke zaman dulu kala seperti itu iya. gitu. Padahal kan Dan yang TNI. juga dipertanyakan, Mas Hmm, Hersu, sepertinya tidak ada omon-omon gitu ya, nggak ada mereka bicara, mereka terkoneksi antara kepolisian gitu, hmm, dalam hal ini Polda Metro Jaya dan juga dengan Bais begitu. Mereka kan hmm, punya pimpinan masing-masing nih, makanya hmm, tadi Kontras menginginkan supaya Panglima TNI dan juga Menteri Pertahanan dan juga tadi siapa dari kepolisian gitu untuk dipanggil oleh polisi untuk didengarkan ini bagaimana sih jalan ceritanya. Mereka melakukan konferensi pers di hari yang sama, di waktu yang hampir sama, hmm, isinya beda hmm. gitu. Ya, Jadi ya. kalau saya misalnya memberikan perintah sebagai korlip gitu ya di Hmm. kantor saya bisa bayangkan, Koordinator eh, liputan maksudnya ya. iya koordinator liputan kamu ke apa ke Bais gitu kemudian ke Puspom gitulah, dan kamu ke Polda Metro Jaya. Hmm, Ketika lapor, ternyata dua-duanya beda begitu Mas hmm, Hersu. Yang satu hmm, isinya ini, yang satu isinya ini. Dan apakah mereka mereka ini kan saling memiliki intel gitu. Pastinya polisi tahu bahwa TNI akan mengadakan jumpa pers. hmm. TNI juga pasti tahu polisi Oh akan tahu, mengadakan jumpa pers. tahu mereka Dan tahu. data yang akan disajikan, mereka juga pasti masing-masing tahu. Tidak Ya, seperti wartawan yang kita ya, biasanya umumnya kalau nggak mendapat bocoran baru tahu setelah ya. ada pernyataan dari mereka begitu kan. Hmm. Jadi ada apa di balik ini? Apa Ya, yang disembunyikan di balik harus itu yang menjadi dibuka pertanyaan. seterang-terangnya karena ini kan sudah diperintahkan oleh presiden ya. Jadi kalau panglima tertingginya sudah pemegang kekuasaan tertinggi bukan panglima tertinggi itu sudah memerintahkan seperti itu ya harusnya harus dibuka karena sekali lagi ini dampaknya berganda. Dampak secara Ya, domestik menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap aparat
kita di dunia internasional juga memunculkan semacam itu. Dan kalau udah ngomongin dunia internasional kan panjang urusannya sampai soal investasi dan sebagainya itu kan Mbak Agi. Betul. Nah, karena selama ini kan kenapa kita mesti ingatkan ini karena tentara itu sejak mereka tahun 98 mereka merumuskan itu untuk kembali ke reformasi TNI itu kan mereka kembali back to barak, nggak lagi ngurusin urusan-urusan dengan masyarakat sipil dan sebagainya seperti ini. Ini udah bukan urusannya tentara. Nah, kenapa ini jadi alarm tanda bahaya dong dengan peristiwa semacam ini ketika dia kemudian kok bukan urusannya dengan masyarakat sipil itu bukan urusan politik. Karena apalagi Kasper baru aja dibentuk lagi kan, baru dikembalikan lagi ya kepala staf teritorial yang dihapus pada tahun 98 yang dianggap bagian dari dulu Di, di masa pengejauhan Gus Dur dulu ya ya dihapus. Dwi fungsi ABRI itu kan itu dari keberadaan Kasper itu simbolnya jadi Betul. pemilihan teritorial. Nah kok ini mulai melangkah ini tuh udah terlampau jauh kalau sudah mulai melakukan teror terhadap rakyat sipil ini rakyat. Ya kan gitu ya Mbak Ki ya. Oke. Iya, sepertinya memang harus mulai ditata lagi ya Pak Iya. Presiden. Karena Hmm. kita tahu polisi ngurusi eh, MBG gitu ya, walaupun Iya, tentara iya, juga iya, iya. juga dapat jatah Hmm, juga. hmm, hmm, Kemudian tentara yang sering kali viral itu hmm, adalah mereka ngurusin Koperasi Merah Putih, hmm, hmm, KMP. hmm, Eh, Mereka membangun di mana, membangun di mana, terus kemudian juga banyak sekali laporan intimidasi kepada orang-orang atau warga di desa, lapangan yang seharusnya buat olahraga didirikan itu, lahan sekolah didirikan, bangunan untuk Koperasi Merah Putih apa dan sebagainya, begitu. hmm, Padahal hmm. warga tidak menyetujui. Ini udah mulai kisruh sih Mas Hersul. Ini harus Iya. benar-benar Ya. Pak Presiden untuk menelaah kembalilah kebijakan-kebijakan yang seperti ini. Oke. Baik, Oke. kita akhiri perbincangan kita kali ini sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekali lagi kita mana ya Mbak Agi, yang mendahului dulu kita mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai ketemu lagi. Oke, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.